maka berlahlah kamu, bercapek-capeklah kamu. Lawan itu kemalasan, lawan itu kenyamanan. Kamu akan menemukan kelezatan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Anakku semua yang Allah muliakan, hari ini adalah hari yang indah karena kita sedang pindah dari kehidupan yang rutin kepada kehidupan yang berbeda. Jadi fitrah manusia ini Allah ciptakan tidak bisa hidup dengan cara satu pola. Dia harus banyak variasi, dia harus banyak pilihan-pilihan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pergantian-pergantian setiap saat. Ada siang, ada malam. Ini supaya manusia tidak bosan dengan hidup yang monoton. Apa kata Imam Syafi'i? Wasyamsu law waqafat fil fulki daimatan lamallahan nas min ujmin wa min arabin. Dan matahari kalau hanya berdiam di ufuk timur setiap saat, tidak ada pergantian siang malam, maka manusia akan bosan. Bayangkan coba bagaimana menderitanya orang-orang yang hidup tanpa iman. Sekalipun mereka secara fasilitas materi mereka terjamin, mereka punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya uang banyak. Jadi perpindahan mereka hanya antara materi ke materi. Tidak ada dalam hidup mereka perpindahan dari rohani ke materi atau materi ke rohani. Tidak ada. Mereka hanya hidupnya materi ke materi. Mereka sudah berusaha mencari perpindahan itu dengan cara pindah dari tempat ke tempat, dari rumah ke hotel, dari hotel ke pantai, dari pantai ke kolam renang, terus menerus setiap hari mereka, tapi semuanya bentuknya materi. Itu semua membuat mereka menderita, sehingga mereka merasa jenuh dengan kehidupan itu. Karenanya di tengah-tengah masyarakat yang tanpa iman, banyak sekali mereka yang harus mabok hanya untuk melupakan penderitaan jasmani mereka. Karena hidup mereka hanya jasmani, satu pola. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bunuh diri. Hasil penemuan WHO tentang kehidupan masyarakat di Jepang setelah mereka mengalami kesejahteraan, keterpenuhan secara materi, malah mereka banyak yang bunuh diri. Setiap tahun di Jepang angka bunuh diri mencapai 30.000 orang. Dan ini cenderung meningkat terus. Di Amerika 80%
mereka harus minum alkohol karena mereka jenuh dengan rutinitas materialistik. Subhanallah, anakku subhanallah, Allah mengajari kita jangan sampai hidup satu pola. Kita harus bervariasi hidup itu. Di malam hari, di saat kita tidur enak, nyaman, dibangunin, sholat tahajud, sholat subuh. Itu perpindahan. Bayangkan coba, kalau setiap orang hanya tidur pekerjaannya 24 jam, dia akan stres. Jadi jangan menunggu nyaman untuk bangun. Kita dibangunin justru di puncak kita merasa indah dengan tidur. Dibangunin. Karena indahnya hidup itu kalau ada perlawanan. Misalnya, kalau kamu belajar, terus belajar, tidak ada ujian sama sekali, maka kamu akan bosan. Jadi semangat belajar itu justru ketika ada ujian. Sebab secara fitrah kita ini oleh Allah, kita diciptakan agar ada perlawanan. Apa kata Imam Syafi'i? Safir tajid iwadon amman tufarikuhu fansab fa inna ladhidal ainshi fin nasabi. Kamu harus pindah-pindah dari tempat ke tempat. Karena dengan perpindahan kamu akan menemukan satu hal yang baru. Dan dalam konteks itu kata Imam Syafi'i, fansob, hendaklah kau melawan. Lawan kemalasan, lawan ketidakjelasan hidupnya. Lawan kesenangan nafsu. Lawan ingin bermanja-manja. Lawan ingin bermain-main, lawan. Jadi saat tidur nyaman, bangun untuk tahajud. Itu indah di situ, ada perjuangan. Jadi hidup itu lezat kata Imam Syafi'i kalau ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Fansob fa inna ladhidal aishi fin nasabi. Maka berlahlah kamu, bercapek-capeklah kamu, lawan itu kemalasan, lawan itu kenyamanan. Kamu akan menemukan kelezatan. Nah, dalam hidup yang serba nyaman, misalnya di barat dan sebagainya, mereka bercerita, Pak Ustadz, kata mereka, kami di sini sudah hidup nyaman, semua sudah terpenuhi, hidup kami terjamin sampai kami mati, rumah kami mewah, negeri kami aman, semua sudah ada asuransinya. Tapi kenapa kami stres? Kenapa kami harus mabok? Kenapa kami tidak bahagia? Kenapa? Jawabannya adalah kamu tidak akan pernah bahagia karena kamu hidup dalam satu pola rutinitas materialisme, dari materi ke materi. Maka kamu tidak akan pernah bahagia. Bahagia itu adalah ketika kamu perpindahan dari jasmani ke rohani, rohani ke jasmani, begitu seterusnya. Tidur itu jasmani, tapi bangun sholat tahajud rohani, bangun sholat subuh rohani. Makanya jangan malas, lawan itu, kamu akan bahagia. Nah, belajar itu kegiatan fisik, kamu belajar hadir kelas fisik. Tapi ketika kamu fokus menyimak apa keterangan ustadz, keterangan guru, lalu kamu bersiap-siap untuk ujian, itu rohani kamu bangkit. Di situ kamu akan melawan kemalasan. Itu hakikat kebahagiaan. Nah, anakku rahimakumullah, kalau hari ini kamu ada kegiatan mukhayyam, maka kamu dipindahkan dari rutinitas yang selama ini kamu lakukan di pesantren. Rutinitas masuk kelas, kegiatan belajar biasa, kepada kehidupan yang serba dinamis. Tidur di tenda,
kemudian berlari, kemudian berbaris-baris. Jadi itu semua untuk membuat kamu hidup lebih semangat lagi. Sehingga nanti balik ke pesantren membawa jiwa baru, membawa semangat baru untuk belajar, menghafal Quran, murojaah, mencapai target. Itu tujuannya. Jadi ingat bahwa jangan sekali-kali merasa tidak nyaman dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, lalu merasa keberatan. Justru kamu harus senang dengan perpindahan-perpindahan seperti ini. Karena dengan cara seperti ini, kamu akan menemukan kebahagiaan. Dan jangan sekali-kali kamu ingin hidup dalam pola nyaman terus, bermain terus. Saya menemukan banyak orang, dia yang hidupnya nyaman, uangnya banyak, uang datang sendiri sekalipun dia tidak ngantor. Karena bisnisnya banyak, dia hanya jalan-jalan. Pekerjaannya tidur, jalan-jalan, tidur, jalan-jalan, tidur, jalan-jalan. Apa kata dia? Pak Ustadz, aku bosan, aku stres Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia hanya fisik. Coba saya bilang, kamu di malam hari sempatkan bangun sholat tahajud. Coba, lawan tuh ngantuk. Maka dia mencoba. Begitu dia mencoba, dia bangun sholat tahajud, dia bangun sholat subuh ke masjid. Saya bilang, pindah dari rumah ke masjid, pindah, coba. Pas sholat subuh kamu tunggu sholat subuh. Dia mencoba dan berhasil. Dia cerita, Pak Ustadz, aku bahagia sekarang. Aku tenang sekarang. Karena aku ternyata mengerti bahwa setiap rutinitas merusak jiwa, merusak kehidupan. Nah, inilah makna penting, wahai anak rahmatullah, mengapa ada acara mukhayyam, mengapa ada acara pramuka, mengapa ada perkemahan, mengapa? Supaya kita tidak bosan dalam rutinitas yang telah kita kerjakan. Dan supaya kita membangun semangat baru setelah kita kembali ke pesantren. Nah, ingat nih, jangan balik ke pesantren tahu-tahu sudah semakin malas. Harus semakin semangat. Dan harus mengerti bahwa inilah makna perpindahan-perpindahan itu. Inilah makna rutinitas itu. Apa kata Imam Syafi'i? Inni ara wuqufal ma'a yufsiduhu. In sala taba wa illam yajri lam yatibi. Aku melihat air yang tergenang rusak. Jadi air yang gak mengalir rusak, menjadi serang penyakit. Jadi kalau rutin terus satu kesatuan, gak pindah-pindah, hanya itu saja ini kerjakan, maka dia akan rusak. Insala toba wa illam yajri lam tibi. Hanya air yang mengalir, dialah yang bening. Hanyalah air yang mengalir, dialah yang sehat. Makanya jangan hidup dalam satu rutinitas. Berpindahlah. Tetaplah semangat belajar. Jangan malas belajar. Karena yang membuat kamu indah adalah ketika kamu pindah dari belajar kepada pekerjaan yang lain. Jangan malas menghafal Quran. Kejarlah target. Karena kamu merasa indah main bola ketika kamu mencapai target menghafal Quran. Tapi kalau kamu terus-menerus ingin main terus, kamu akan rusak hidup kamu. Itu dia keindahan itu betul. Jangan malas menegakkan solat 5 waktu, solat tahajud, solat duha. Jangan malas. Karena yang membuat hidup kamu indah ketika kamu bersungguh-sungguh menjalankan aktivitas rohani itu. Maka ketika kamu pindah kepada aktivitas jasmani, kau merasa indah. Sebab kalau kamu hanya sibuk dengan aktivitas jasmani, kamu akan terus capek dan lelah. Tidak bisa manusia hidup hanya hidup jasmani. Tidak bisa. Dia harus juga hidup rohaninya. Nah, oleh karena itu, Allah, ingat bahwa kalau hari ini kamu sedang berpramuka, bermukhayyam dan sebagainya, maka itu bagian daripada proses perpindahan itu. Maka tetaplah disiplin, tetaplah ikuti peraturan, dan kamu akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren
FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.